Saya akan membacakan bab 1 pendahuluan di dalam makalah yang telah dibentuk oleh kelompok saya. Alinea keempat pembukaan Konstitusi Indonesia mengatur bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan melaksanakan ketertiban dunia ialah salah satu dari tujuan negara Indonesia. Tujuan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pengaturan pada berbagai peraturan yang ada khususnya yang berkaitan dengan HAM, yang mana peraturan tersebut dibentuk sebagai hukum nasional ataupun hukum internasional yang diratifikasi menjadi hukum nasional. Mengacu pada pandangan diungkapkan oleh Sutandio Wignu Subroto yang menguraikan bahwa HAM ialah hak yang melekat pada manusia sebab karena hakikat dan kodrat manusia, sehingga sudah seharusnya menjadi hak yang diakui secara global. Salah satu peraturan yang telah berlaku di Indonesia sebagai hukum nasional adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengesahan Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, atau protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Ratifikasi Konvensi Palermo. Bahwa undang-undang tersebut merupakan salah satu bentuk tindak lanjut pemerintah terhadap tujuan negara dalam konstitusi. Hal tersebut dapat dilihat dalam bagian menimbang yang merupakan latar belakang dari ratifikasi tersebut. Bagian tersebut menguraikan bahwa hal-hal yang melatar belakangi ratifikasi tersebut adalah perlindungan yang sudah seharusnya diberikan kepada setiap orang sebagai HAM-nya masing-masing, dan hal tersebut dilakukan sebagai ikut serta bangsa Indonesia dalam mewujudkan ketertiban dunia. Selain itu, sebagaimana tercantum dalam bagian penjelasan dari UU Ratifikasi Konvensi Palermo, bahwa ratifikasi tersebut juga berangkat dari fakta yang membuktikan perdagangan orang sebagai bentuk perbudakan modern yang sangat buruk, yang mana hal tersebut paling sering menyasarkan kepada perempuan dan anak-anak. Selain itu, hal lain yang mendorong Indonesia untuk melakukan ratifikasi tersebut adalah posisi Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB, sehingga ratifikasi tersebut juga merupakan komitmen Indonesia dalam pemberantasan perdagangan orang. Namun demikian, dalam ratifikasi Konvensi Palermo tersebut, pemerintah Republik Indonesia memberikan pernyataan bahwa pasal 5 ayat 2 huruf C dari Konvensi Palermo nantinya akan dijalankan dengan memenuhi prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta memberikan pernyataan pula bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak terikat dengan ketentuan pasal 15 ayat 2 dari Konvensi Palermo. Hal ini membuat pemerintah Republik Indonesia mempunyai pendirian jika terjadi perselisihan dikarenakan penafsiran dan penerapan yang berbeda dari isi Konvensi Palermo, serta tidak berhasil terselesaikan melalui jalur yang dimaksud pada pasal 15 ayat 1, maka dapat menunjukkan Mahkamah Internasional berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih. Uraian di atas merupakan gambaran secara singkat mengenai ratifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia terhadap Konvensi Palermo, dan peneliti memutuskan untuk menguraikan pentingnya ratifikasi tersebut bagi Indonesia dalam bentuk makalah yang berjudul Analisis Pentingnya Ratifikasi Konvensi Palermo sebagai Hukum Nasional melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembahasan gagasan dasar dari Konvensi Palermo yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi UU Ratifikasi Konvensi Palermo sejatinya berangkat dari Konvensi PBB, yaitu menentang tindak pidana transnasional terorganisasi, sehingga Konvensi Palermo dibentuk untuk melengkapi konvensi tersebut, yang mana hal ini dinyatakan pada pasal 1 angka 1 Konvensi Palermo. Konvensi Palermo setidaknya dibentuk dengan 3 tujuan. Yang pertama, bahwa Konvensi Palermo ditujukan untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang, khususnya bagi perempuan serta anak-anak. Yang kedua, bahwa Konvensi Palermo ditujukan untuk melindungi dan membantu orang-orang yang telah menjadi korban-korban perdagangan orang, yang mana hal tersebut dilaksanakan dengan menghormati secara sepenuhnya HAM masing-masing orang tersebut. Yang ketiga, bahwa Konvensi Palermo ditujukan untuk mendorong adanya kerjasama dari negara-negara terkait untuk mencapai kedua tujuan di atas. Selanjutnya saya akan
melanjutkan pembahasan yang kedua. Pasal 5 Konvensi Palermo mengatur bahwa setiap negara yang terkait mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan legislatif maupun tindakan lainnya yang diperlukan untuk menetapkan suatu tindak pidana sebagai tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 3 Konvensi Palermo, jika tindak pidana tersebut dilakukan secara sengaja. Namun, demikian pasal 5 tersebut juga harus menentukan bahwa tindakan tersebut tetaplah perlu untuk tunduk kepada konsep-konsep dasar sistem hukumnya. Kemudian pasal 7 Konvensi Palermo juga menentukan mengenai status dari orang-orang yang menjadi korban perdagangan orang, bahwa setiap negara yang terkait diharuskan untuk mempertimbangkan langkah-langkah legislatif dan langkah-langkah lain yang memungkinkan korban perdagangan orang tetap tinggal di wilayahnya secara layak, baik itu dalam kurun waktu untuk sementara maupun secara permanen dalam kasus-kasus tertentu. Hal tersebut juga harus dilakukan dengan faktor-faktor kemanusiaan. Pasal 6 Konvensi Palermo mengatur salah satunya terkait tindakan untuk memberikan keamanan, hak, dan fasilitas terhadap orang-orang yang menjadi korban perdagangan orang, namun tidak mengatur mengenai tempat rehabilitas dari orang-orang yang terkait. Dalam konteks hukum nasional, ketentuan mengenai tempat rehabilitas tersebut diatur dalam pasal 52 Undang-Undang TPPO yang memberikan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma. Hal krusial lainnya yang diatur dalam Konvensi Palermo yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Ratifikasi Konvensi Palermo terkait dengan pemulangan korban perdagangan orang, bahwa ketentuan tersebut diatur dalam pasal 8 yang menentukan bahwa kepulangan tersebut kepada negara asal korban harus dilakukan dengan memperhatikan keamanan orang dan status proses hukum apapun yang terkait dengan fakta yang membuktikan bahwa orang tersebut merupakan korban perdagangan orang. Bahkan pasal 8 ayat 4 Konvensi Palermo mengatur jika orang tersebut tidak mempunyai dokumen yang layak, maka negara yang menjadi pihak penerima diharuskan untuk menyetujui untuk adanya penertiban dokumen-dokumen ataupun otorisasi lainnya yang dianggap sebagai keperluan untuk orang tersebut untuk pergi dan masuk kembali ke wilayahnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Konvensi Palermo juga memuat pengaturan terkait pencegahan perdagangan orang. Sebagaimana hal ini termasuk dalam pasal 9 yang mewajibkan kepada negara-negara terkait untuk mengambil ataupun memperkuat tindakan-tindakan, termasuk juga melalui kerjasama bilateral ataupun multilateral yang ditujukan untuk menekan faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan orang, kemiskinan, keterbelakangan, pembangunan, dan kekurangnya kesempatan yang setara dari orang-orang yang merupakan pihak yang rentan. Dalam hal ini khususnya adalah perempuan dan anak. Sebelum dilakukannya ratifikasi Konvensi Palermo, sejatinya hukum nasional di Indonesia sudah memiliki ketentuan yang serupa dengan ketentuan tersebut, yakni ada di pasal 57 ayat 1 Undang-Undang TPPO. Pasal tersebut mewajibkan berbagai pihak seperti pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga untuk mencegah terjadinya perdagangan orang. Sebagaimana hukum internasional, Konvensi Palermo juga mengatur mengenai tindakan di perbatasan. Tepatnya berada dalam pasal 11 yang mewajibkan bagi negara-negara yang terkait untuk memperkuat pengawasan di daerah-daerah perbatasan sebagai sebuah bentuk pencegahan dan untuk mendeteksi terjadinya perdagangan orang. Tindakan tersebut dilakukan tanpa menyampingkan komitmen-komitmen internasional yang terkait dengan kebebasan bergerak orang dan mewajibkan diambil tindakan-tindakan legislatif ataupun tindakan yang lain untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Berlakunya Konvensi Palermo ini juga tidak sedikit pun mempengaruhi hak, kewajiban, serta tanggung jawab dari negara-negara maupun individu-individunya yang berdasarkan pada hukum internasional. Segala ketentuan dalam Konvensi Palermo wajib untuk diterapkan dengan cara-cara yang tidak diskriminatif terhadap orang-orang yang menjadi korban perdagangan orang, melainkan harus konsisten sesuai prinsip-prinsip non-diskriminasi yang diakui. Baik, yang kelima, bahwa Konvensi Palermo mengatur bahwa kepulangan korban perdagangan orang kepada negara asal korban harus dilakukan dengan memperhatikan keamanan orang dan status dari proses hukum apapun yang berkaitan dengan fakta yang membuktikan bahwa orang tersebut merupakan korban perdagangan orang.
Yang keenam, bahwa Konvensi Palermo juga membuat ketentuan yang sangat penting, yakni pencegahan perdagangan orang sebagai langkah pencegahan yang mana mewajibkan kepada negara-negara terkait untuk mengambil ataupun memperkuat tindakan-tindakan termasuk juga melalui kerjasama bilateral maupun multilateral yang ditujukan untuk menekan faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan, kemiskinan, keterbelakangan pembangunan, dan kurangnya kesepakatan yang setara dari orang-orang yang pihak rentan dalam hal ini khususnya perempuan dan anak. Yang ketujuh, bahwa Konvensi Palermo dalam teks sebagai hukum internasional juga mengatur mengenai tindakan di perbatasan, yakni mewajibkan bagi negara-negara yang berkaitan untuk memperkuat pengawasan di daerah-daerah perbatasan sebagai bentuk pencegahan dan mendeteksi terjadinya perdagangan orang. Yang kedelapan, bahwa berlakunya Konvensi Palermo ini juga tidak sedikit pun mempengaruhi hak, kewajiban serta tanggung jawab dari negara-negara maupun individu-individu yang berdasarkan pada hukum internasional. Segala ketentuan dalam Konvensi Palermo wajib untuk diterapkan dengan cara-cara yang tidak diskriminatif terhadap orang-orang yang menjadi korban perdagangan orang, melainkan harus konsisten sesuai dengan prinsip non-diskriminasi yang diakui. Sekian dari hasil kelompok kami. Terima kasih. Lalu bagian terakhir, penutup. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa ratifikasi Konvensi Palermo oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2009 memiliki arti penting dalam rangka pemenuhan terhadap tujuan negara Indonesia. Hal tersebut berkaitan erat khususnya dengan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Selain itu, ratifikasi Konvensi Palermo juga mengartikan Indonesia sebagai negara anggota PBB telah menganggap perdagangan orang sebagai kejahatan kompleks yang implementasinya telah mengancam ketertiban dunia. Sehingga ratifikasi Konvensi Palermo ini juga sebagai bentuk pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan ketertiban dunia, sebagaimana hal ini juga merupakan salah satu tujuan negara. Konvensi Palermo yang telah diratifikasi oleh Indonesia mempunyai arti penting yang dibuktikan dengan beberapa hal yang menjadi unsur penting dari Konvensi Palermo, yang juga menjadi kunci dari tanggapan internasional terhadap terjadinya perdagangan orang. Antara lain, pertama, bahwa Konvensi Palermo telah menetapkan definisi dari perdagangan orang beserta dengan klasifikasi tindakan yang luas dan menekankan bahwa perempuan dan anak-anak sebagai kelompok yang rentan. Kedua, bahwa Konvensi Palermo ditujukan untuk melindungi dan membantu orang-orang yang telah menjadi korban perdagangan orang. Ketiga, bahwa Konvensi Palermo telah mewajibkan untuk mengambil tindakan legislatif maupun tindakan lainnya yang diperlukan untuk menetapkan suatu tindak pidana sebagai tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 3 Konvensi Palermo, jikalau tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja. Namun demikian, pasal 5 tersebut juga menentukan bahwa tindakan tersebut tetaplah perlu untuk tunduk kepada konsep-konsep dasar sistem hukumnya. Keempat, bahwa Konvensi Palermo telah menentukan mengenai status dari orang yang menjadi korban perdagangan orang, bahwa setiap negara yang terkait diharuskan untuk mempertimbangkan langkah-langkah legislatif dan langkah-langkah lain yang memungkinkan korban perdagangan orang tetap tinggal di wilayah secara layak.